Bismillah, yang terhormat Dr. Insinyur Yogi Yogaswara, MT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ilmiah dan yang kami cintai dan banggakan teman-teman sekalian mahasiswa Teknik Industri Universitas Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami kelompok 1 yang beranggotakan Noval Hasbi Sidik 1930-10-116, kemudian saya pribadi Zulfikar Agistra 1930-10-122, kemudian Asep Muhammad Saiful Hidayat 1930-10-128. Perkenankanlah kami pada hari ini akan menjelaskan terkait analisis postur kerja dengan menggunakan metode Rula, Reba, dan Nosa pada kantor Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung. Yang dimana topik pembahasan pada hari ini ada 8. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup permasalahan. Yang keempat adalah tinjauan literatur. Yang kelima adalah metodologi penelitian. Yang keenam adalah pengumpulan data dan pengolahan data. Ketujuh adalah analisis dan pembahasan. Yang kedelapan adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kegiatan pekerja yang dilakukan oleh pekerja biasanya berulang dan menuntut fisik yang bagus. Namun tentunya dalam melakukan pekerjaan tidak terlepas dari resiko. Oleh karena itu kami di sini ingin melihat bagaimana sih resiko itu bisa terjadi dan bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut dengan menggunakan asesmen Rula, Reba, dan Rosa. Yang bagaimana tujuannya pada akhirnya adalah meminimalisir terjadinya fatigue dan dampak akibat penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sebelumnya disampaikan, maka dibangunlah perumusan masalah untuk penelitian ini, yang dimana tujuannya untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih sistematis. Yang pertama, perumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana postur tubuh pekerja pada masing-masing stasiun kerja di kantor Kelurahan Sukahaji dari segi ergonomi. Dan yang kedua, bagaimana usulan perbaikan metode kerja atau stasiun kerja di kantor Kelurahan Sukahaji untuk meminimalkan resiko cedera pekerja saat bekerja. Selanjutnya adalah tujuan, manfaat, dan ruang lingkup permasalahan. Berikutnya adalah tujuan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama yaitu menganalisa postur tubuh pekerja pada masing-masing stasiun kerja di kantor Kelurahan Sukahaji dari segi ergonomi. Kemudian, merancang usulan perbaikan metode kerja atau stasiun kerja di kantor Kelurahan Sukahaji untuk meminimalkan risiko cedera pekerja saat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari penulis maupun bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal, pengetahuan, dan pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan postur tubuh ketika bekerja dan melakukan aktivitas yang berulang. Yang ketiga yaitu adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup permasalahan. Yang pertama yaitu adalah stasiun kerja yang diamati pada penelitian ini yaitu pada bagian administrasi, pemindahan berkas, dan penerimaan tamu di kantor Kelurahan Sukahaji. Yang kedua adalah metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, Rapid Office Strength Assessment atau ROSA, dan Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Selanjutnya adalah studi literatur. Studi literatur di sini adalah bagaimana cara kita mencari definisi-definisi terkait agar kita dapat menghubungkan suatu definisi dengan analisis yang akan kita lakukan. Ada 5 definisi yang di sini kami cari. Yang pertama terkait ergonomi, yang kedua adalah postur tubuh, yang ketiga adalah Rula, yang keempat adalah Rosa, dan yang kelima adalah Reba. Yang pertama adalah ergonomi. Pada dasarnya ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik. Itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Suta Laksana 1979. Nah, selanjutnya yaitu postur kerja.
Di dalam studi ergonomi yang kaitannya dengan kerja manusia ditunjukkan untuk mengevaluasi dan merancang kembali tata cara kerja yang harus diaplikasikan, agar dapat memberikan peningkatan efektivitas dan efisiensi selain juga kenyamanan ataupun keamanan bagi manusia sebagai pekerjanya. Bila postur kerja yang digunakan pekerja salah ataupun tidak ergonomis, pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan ketelitiannya menurun, yang pada akhirnya menyebabkan turunnya produktivitas pekerjaan. RULA atau Rapid Upper Limb Assessment adalah suatu metode untuk menganalisa ergonomi postur tubuh pada pekerjaan dengan menggunakan bagian tubuh atas. Analisa RULA ini dilakukan apabila terdapat laporan keluhan pada tubuh bagian atas yang disebabkan oleh postur tubuh yang tidak ergonomis saat melakukan sebuah pekerjaan. McTemney dan Corlett 1993. Selanjutnya adalah ROSA atau Rapid Office Strength Assessment, di mana pada intinya ROSA ini digunakan untuk mengukur bagaimana sih keadaan satu stasiun kerja yang dimana pekerja lebih banyak duduk di depan monitor. Oleh karena itu bisa disebut ROSA ini merupakan satu metode yang disebut office ergonomic, yang dimana lebih kepada pekerjaan kantor, yang dimana duduk dalam jangka waktu lama di depan monitor. Selanjutnya, REBA, Rapid Entire Body Assessment, yaitu metode sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi seluruh postur tubuh pekerja untuk mengidentifikasi resiko MSDS dan resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaan, ergonomic plus ND. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Adapun di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram alin observasi di kelurahan tersebut. Yang pertama, kita dan juga studi literatur seperti yang tadi kita telah tunjukkan, kita mencari definisi, di mana nanti definisi itu akan kita kaitkan dengan analisis yang kita akan lakukan. Setelah kita lakukan studi literatur dan studi kelayakan, kita akan melakukan rumusan masalah seperti telah dijelaskan oleh saya. Setelah kita tentukan rumusan masalahnya, kita tentukan tujuan apa sih yang kita ingin sampaikan kepada pembaca dari hasil analisis tersebut. Setelah kita menentukan tujuannya, lakukan hal selanjutnya adalah kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita lakukan dengan menggunakan data primer. Apa sih yang dimaksud dengan data primer? Di mana data primer ini adalah data yang diambil dari hasil observasi langsung atau dengan menggunakan sistem wawancara. Di sini kita menggunakan data primer dengan menggunakan assessment atau form REBA, RULA, dan ROSA terhadap postur kerja berdasarkan kriteria dari REBA, RULA, dan ROSA tersebut. Setelah kita lakukan pengumpulan data, kita lakukan pengolahan data tersebut dengan menggunakan kalkulator REBA, RULA, di mana kita dapatkan ketika kita melakukan pembelajaran SKE di kampus. Setelah kita menghasilkan atau kita mendapatkan hasil dari REBA, RULA, dan ROSA, kita lakukan analisis data. Kita ambil analisisnya, bagaimana sih hasil dari REBA, RULA, dan ROSA tersebut, apakah baik atau apakah perlu adanya perbaikan lebih lanjut. Setelah kita analisis data, kita tarik kesimpulan. Oke, dari hasil yang kita dapatkan bahwa misalnya perlu adanya perbaikan yang lebih lanjut, atau ketika kita telah mendapatkan hasilnya, oke, ini telah baik, harus dipertahankan lebih lanjut. Itu adalah diagram alin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Ya. Pengumpulan dan pengolahan data pada RULA atau Rapid Upper Limb Assessment ini dilakukan dua section, yaitu section A dan section B. Pada section A dilakukan penilaian pada bagian upper arm posture, lower arm posture, dan wrist twist posture. Dari keempat bagian tersebut didapatkan hasil skor A sebesar untuk bagian kanan 1 dan bagian kiri 2. Berikutnya adalah untuk pada section B. Pada section B ini dilakukan juga pada penilaian 3 bagian, yaitu neck posture, trunk posture, dan leg posture score. Dan didapatkan hasil skor B yaitu sebesar 2. Selanjutnya adalah Rapid Office Strength Assessment. Ini adalah gambar yang nanti kita akan jadikan penilaian, teman-teman semua. Ya, oke, pertama session A itu lebih mengukur terhadap bentukan bagaimana sih lebar kursinya, terus kemudian bagaimana sih kenyamanan di kursinya, ketinggian kursinya. Pada session A ini kita mendapatkan skor 4. Kemudian pada session B kita lebih mengukur bagaimana sih sandaran kursinya,
bagaimana sih sandaran punggung maupun sandaran tangan. Setelah dianalisis, kita mendapatkan skor B itu adalah 4. Oleh karena itu, total section chair A dan B itu mendapatkan postur dengan poin 4 dengan durasi 1 atau dapat disimpulkan lebih dari 4 jam. Pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 4 jam. Sehingga total section chair-nya adalah 4. Selanjutnya pada section C, itu lebih ke bagaimana sih postur pekerja terhadap monitor yang digunakan ataupun postur pekerja terhadap telepon yang digunakan. Kalau misalnya dia adalah seorang front office. Di sini dari section C ini mendapatkan skor 4. Selanjutnya pada skor D ini lebih menganalisis terhadap bagaimana postur pekerja terhadap mouse yang digunakan atau keyboard yang digunakan. Sehingga pada section D ini didapatkan skor 3. Oke, dari total section C dan D didapatkan total peripheral score yaitu 4. Nah, selanjutnya metode Rapid Entire Body Assessment yang digunakan untuk menganalisis kegiatan pemindahan berkas. Di dalam perhitungannya sendiri, REBA ini dianalisis menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tabel A yang terdiri dari pengamatan kepada bagian punggung, leher, dan juga kaki. Di mana selain itu ada juga penilaian penambahan kepada seberapa berat beban kerja yang diangkat. Dan didapatkan hasil untuk tabel A ini sebesar 3. Lalu selanjutnya ada tabel B. Di dalam tabel B ini, bagian-bagian yang diamati yaitu upper arm, lower arm, dan juga wrist. Dan juga ada penambahan penilaian untuk seberapa nyaman, seberapa baik pegangan ketika mengangkat beban kerja tersebut atau coupling. Dan didapatkan hasil akhir untuk tabel B ini yaitu sebesar 3. Dan berdasarkan tabel A dan juga tabel B yang didapatkan, selanjutnya penilaian kepada tabel C yaitu sebesar 3. Dan ditambah dengan penilaian frekuensi aktivitas yang dilakukan, yaitu dalam kasus ini aktivitas tersebut tidak terlalu sering dilakukan sehingga mendapatkan skor 0. Dan REBA skor akhir yang didapatkan yaitu sebesar 3. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan terkait rula. Ya, berikutnya adalah hasil akhir analisis dari rula. Setelah dilakukan pada pengolahan data yang sebelumnya, skor A akan dilakukan analisis lagi untuk menghitung muscle dan force, yang mana muscle ini adalah kekuatan otot yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Kemudian force ini adalah beban yang harus dibawa oleh pekerja tersebut. Pada muscle ini kami beri nilai 0 dan 1 karena tidak harus mengeluarkan tenaga yang begitu banyak, dan force juga diberi nilai 0 karena beban yang dibawa ini sangat ringan, sehingga didapatkan skor C untuk bagian kiri 1 dan untuk bagian kanan 3. Kemudian dari skor B juga dilakukan analisis lagi untuk menentukan muscle dan force, sehingga didapatkan hasil skor D 3. Dari skor C dan skor D ini didapatkan grand score atau skor akhir yaitu sebesar 3. Yang mana hasil tersebut berarti masih diperlukan adanya investigasi lebih lanjut agar dilakukannya perbaikan pada proses pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut, sehingga di masa yang akan datang atau kedepannya tidak akan menimbulkan resiko yang sangat besar sehingga menyebabkan penyakit akibat bekerja. Kemudian dari hasil investigasi tersebut didapatkan hasil rekomendasi, yaitu untuk perbaikan apabila pada postur leher dan tubuh bisa lebih baik, yaitu tidak miring, tidak sedikit memutar, maka bisa didapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian adalah analisa terhadap ROSA. Setelah tadi saya menyebutkan beberapa analisa terkait section A, B, C, dan D, didapatkan hasil total untuk ROSA ini adalah 4. Yang dimana 4 ini dapat disebut masih dalam rentang keamanan yang bisa disebut aman, tetapi masih perlu adanya perbaikan. Perbaikan yang lebih lanjut, baik dari segi monitor yang harusnya sejajar, maupun dari sandaran punggung yang harusnya bisa lebih tinggi lagi. Juga harus adanya sandaran tangan, sehingga pekerja tidak lelah
ketika kalau bisa tidak ada sandaran tangan, mungkin pekerja akan keletihan lebih besar lagi dibandingkan dengan adanya sandaran tangan di bagian kursi. Nah, selanjutnya untuk hasil akhir analisis pada metode REBA. Nah, didapatkan skor akhir untuk REBA skor ini yaitu sebesar 3 atau berada pada klasifikasi low risk. Nah, pada klasifikasi tersebut, hasil tersebut masih perlu diperbaiki lebih lanjut, di mana jika kita perhatikan bagian yang perlu diperbaiki yaitu ada pada postur trunk dan juga neck. Jika kedua postur tersebut diperbaiki dan mendapatkan skor yang ideal yaitu +1, akan memberikan skor akhir REBA dengan nilai 1 atau berada pada level negligible atau tidak diperlukannya tindak lebih lanjut. Baik, teman-teman semua, dari hasil asesmen yang kita di Kelurahan Sukahaji dapat disimpulkan bahwa walaupun masih dalam keadaan ada yang low risk, masih keadaan baik, tetapi masih harus adanya improvement atau perbaikan yang skalanya kecil, sehingga keletihan atau fatigue yang diakibatkan bisa lebih diminimalisir dan cedera yang diakibatkan tidak akan berdampak lebih panjang. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan yang berskala kecil dalam atau di Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung ini. Mungkin teman-teman sekalian itulah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.